Kadaga. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa termulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bersama-sama sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia. Amin, amin, amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa bukan tenang, bukan tenang bersamamu. Bapa bukan tenang bersamamu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah. Kami bersyukur, terpujilah Engkau, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau ya Tuhan, layak kami muliakan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Yesus. Engkau memulihkan setiap kami pagi ini Tuhan. Yang terluka Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Engkau balut setiap luka, pulihkan setiap luka, sembuhkan setiap hati yang terluka di dalam nama Yesus Tuhan kami. Hati yang kecewa dipulihkan oleh Tuhan. Roh Kudus yang memulihkan, Roh Kudus yang menyembuhkan. Yang terhilang Tuhan gantikan, yang terhilang Tuhan gantikan di dalam nama Yesus. Yang kecewa Tuhan pulihkan ya Tuhan. Yang kecewa Tuhan berikan kebesaran hati untuk boleh menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Setiap hati dipulihkan, setiap
Engkaulah penyembuh kami, pemuas dahaga kami. Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami, Tuhan. Sungguh kami percaya dan sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu lebih dari cukup buat setiap kami. Kau hadir di tempat ini. Bukan hanya di ruangan ini, tapi Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami yang ikut ibadah onsite maupun kami yang mengikuti ibadah secara online. Engkau hadir dalam pribadi, lepas pribadi, dalam kehidupan kami, dalam segenap hati kami, jiwa kami, pikiran kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami semakin mengerti, kami semakin memaklumi. Ketika Daud berkata, betapa ku cintai rumah tempat kediaman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan itu pagi ini di ibadah pertama pagi ini. Semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Tuhan berbicara lebih lagi atas setiap kami. Sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Hamba hanya alat, hamba saluran di tangan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Secara padat, jelas, singkat dan tajam. Dan apa yang Kau sampaikan, boleh kami mengerti, kami menangkap, kami melakukannya. Dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan urapi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom semua, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Puji nama Tuhan, baik, luar biasa. Saya percaya hari-hari ini kita boleh melihat dan mengalami sendiri bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam pesan untuk bulan Juli ini, saya ingin sampaikan kepada saudara, saya amati beberapa minggu terakhir, itu sebelum ibadah dimulai, itu sekitar sudah ada 100 orang yang hadir untuk sama-sama dalam doa praibadah. Jujur aja, itu sangat memberkati kami sebagai pelayan Tuhan dan memotivasi kami, paling tidak supaya kami tidak terlambat. Kan malu ya, jemaat datang lebih dulu dari pelayan-pelayan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya rindu ke depannya makin banyak lagi yang hadir. Jadi kalau saudara sudah bangun pagi-pagi benar, jangan nunggu, jangan lihat jam. Ibadah masih jam 7, entar aja. 6:30 kami udah mulai saudara. Para pelayan Tuhan, soundman semua sudah ready. Jadi 6:30 kita sudah mulai sama-sama masuk dalam doa praibadah. Yang bersukacita katakan amin. Saudara mari kita lihat, silakan tayangkan di slide-nya. Firman Tuhan untuk pesan Tuhan untuk Perjamuan Kudus bulan Juli ini adalah menjadi murid yang setia. Katakan sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Sekali lagi. 2, 3. Menjadi murid yang setia. Saudara, C.S. Lewis berkata seperti ini, seorang hamba Tuhan. Apabila gereja tidak menghasilkan murid-murid, maka semua bangunan gereja, pelayanan, misi, khotbah, bahkan pembelajaran Alkitab hanyalah buang-buang waktu. Dan ini diperkuat oleh John Wesley yang berkata, gereja mengubahkan dunia bukan dengan menghasilkan orang yang percaya Yesus, tetapi dengan menghasilkan murid-murid. Kalimat ini cukup unik kedengarannya. Karena memang banyak orang yang percaya, tapi nggak mau dimuridkan. Jadi percayanya cuma sebentar. Tapi kalau kita dimuridkan, kita akan terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Nah saudara, kalau kita lihat ya secara singkat, penyataan dari dua hamba Tuhan ini selaras dengan pesan terakhir Tuhan Yesus. Kita semua pasti sudah tahu. Apa itu pesan terakhir Tuhan Yesus? Yang kita sebut dengan kita kenal dengan nama amanat agung. Kita lihat dari Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Saudara puji Tuhan kalau hari ini saya bisa keburu bikin PowerPoint-nya, biasanya saya dapat sesuatu pesan Tuhan pas di menit-menit terakhir. Kalau seperti ini biasanya memang kalau semalaman saya nggak akan bisa tidur saudara. Nah kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada, kita ulangi dari kata aku dengan suara keras, 2, 3, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya kebenaran firman Tuhan katakan amin. Saudara, ini yang disebut dengan amanat agung. Nah, tadi pagi subuh tepatnya, saat saya baca sekali lagi dan renungkan ini, saudara, ada satu kalimat yang tiba-tiba muncul di dalam hati saya percaya itu tuntunan Roh Kudus. Berbunyi seperti ini. Kira-kira saat pertanggungjawaban, setiap kita kan harus mempertanggungjawabkan hidup kita kan, betul? Semua. Nanti di akhir kehidupan kita akan sampai pada bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Kita nggak akan ditanya panjang lebar macam-macam bikin daftar pertanyaan, cukup satu kalimat ini. Satu kalimat ini akan mencerminkan bagaimana kehidupan kita, yaitu apa? Apakah kita sudah menjalankan amanat agungnya? Cukup ditanya seperti ini pada saat kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Saudara, kalimat ini, firman Tuhan ini sungguh menjadi rema. Ada satu kekuatan yang dahsyat. Menjalankan amanat agung. Melakukan amanat agung artinya apa? Kita diminta untuk menjadikan semua bangsa murid dan mengajar mereka. Nah, perhatikan saudara. Untuk bisa melakukan amanat agung dalam perkataan lain, untuk memuridkan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, maka kita harus dimuridkan terlebih dahulu. Yang menangkap katakan amin. Kita harus dimuridkan terlebih dahulu. Pengertian sederhana dimuridkan adalah kita harus diajar terlebih dahulu. Kita harus mau untuk belajar. Amin. Saudara, mari mendekati hari-hari Tuhan yang semakin dekat. Jadilah orang-orang percaya, jadilah murid-murid Kristus yang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman. Terus belajar. Terus belajar. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Ada beberapa sarana, syarat untuk memuridkan adalah dimuridkan dan diajar. Ada beberapa sarana yang digunakan untuk memuridkan dengan cepat ya. Yang pertama, ini sekedar brainstorming buat kita. Yang kita sudah lakukan, yaitu melalui ibadah raya. Kita diajar, kita dimuridkan melalui ibadah raya. Melalui apanya Pak? Doa pujian penyembahan dalam keunitian, dalam kesatuan hati. Seperti tadi yang kita harus rasakan. Berapa banyak yang merasakan jamahan Tuhan tadi sebelum firman Tuhan, lambaikan? Oh luar biasa, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dalam ibadah raya kita dimuridkan, kita diajar melalui apa? Firman Tuhan. Dalam ibadah raya kita diajar, kita dimuridkan melalui apa? Disiplin dalam waktu mengikuti ibadah. Saudara, suatu hal yang sangat berbeda. Ketika kita beribadah secara onsite dan kita beribadah secara online. Online banyak halangannya. Tapi kalau secara onsite seperti ini, perhatikan saudara. Mau tidak mau, tanda kutip, kita diajar, kita dipaksa untuk fokus selama 1 jam ke depan untuk fokus pada ibadah. Kalau di rumah banyak banget halangannya. Melalui ibadah raya, kita diajar untuk apa? Memberikan waktu yang terbaik. Yang kedua, kita dimuridkan melalui apa? Melalui kelompok kelas pemuritan. Kita bisa artikan dalam diklat, seminar, juga sekolah-sekolah. Di situ kita mengalami pendalaman Alkitab. Secara apa? Secara sistematis. Saya percaya bahan-bahan itu juga sudah disusun oleh tim teologi ya. Secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, dalam kelompok kelas pemuritan juga termasuk di dalamnya Voice of Pentecost yang kita lihat dalam setiap ibadah. Kita dimuridkan melalui itu, kita diajar melalui itu. Yang ketiga sarananya adalah melalui kelompok sel. Yang keempat melalui saat teduh pribadi. Oh iya, saudara, dalam saat teduh pribadi kita, itu Tuhan itu memuridkan kita. Seberapa tinggi level kerohanian seseorang, ia tetap perlu untuk dimuridkan. Taruhlah kita bicara level untuk gembala pembina kita, Pak Niko. Kalau kita pikir secara manusia, kalau saya dimuridkan oleh gembala rayon oleh gembala pembina. Nah kalau udah level gembala pembina, siapa yang tanda kutip berani memuridkan gembala pembina kita? Tuhan sendiri. Saudara, miliki saat teduh yang baik, karena di dalam saat teduh pribadi kita, disitulah Tuhan memuridkan kita secara langsung. Yang percaya katakan amin. Boleh, memang kita perlu mentor dan lain sebagainya, tetapi diperlengkapi dengan saat teduh pribadi ini. Sekali lagi, seberapa tinggi level kerohanian seseorang, ia tetap perlu dimuridkan. Dan pemuridan yang paling mendasar adalah dari pribadi
Yesus Kristus sendiri. Saudara, yang kelima, kita dimuridkan melalui apa? Keadaan, situasi, dan kondisi. Oh iya, saudara pernah dengar istilah pengalaman adalah guru terbaik kan? Iya, itu saya aminkan, apalagi dalam 2 tahun pandemi ini. Saudara, melalui keadaan, situasi, kondisi yang ada di sekeliling kita, berbagai situasi yang ada, itu Tuhan sedang memuridkan kita, Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan sedang mendidik kita untuk apa? Mempraktekkan firman Tuhan yang kita baca selama ini. Kita semua sudah baca firman, amin. Kapan kita prakteknya? Saat ketemu masalah. Itulah kita praktekkan firman Tuhan yang selama ini kita baca dan kita yakini. Amin, saudara. Jadi melalui keadaan, situasi, dan kondisi sesungguhnya kita sedang dimuridkan juga oleh Tuhan. Nah, saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah mengetahui 5 sarana ini, sekarang apa kriterianya? Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi murid Kristus? Ada 4 hal, saudara. Yang pertama, dari Injil Lukas 14 ayat 33. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara, yang pertama untuk syarat menjadi murid, supaya kita bisa dimuridkan adalah menyadari bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita harus berani melepaskan segala milik kita, usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Apakah kita lebih mengutamakan itu daripada mengutamakan Tuhan? Kalau kita nggak bisa lakukan itu, kita akan gagal menjadi seorang murid. Kita nggak akan bisa fokus. Yang kedua, Injil Yohanes 13 ayat 35. Saudara boleh screenshot aja sendiri tampilannya, cukup banyak. Saya akan dengan singkat padat. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita bisa menjadi murid kalau kita punya hati yang saling mengasihi. Artinya apa? Mengutamakan kepentingan orang lain. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingannya sendiri, peduli atas pergumulan orang lain, peduli atas masalah orang lain, tidak berpikir secara egosentris kepada dirinya sendiri. Yang pertama tadi kita sudah tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Yang kedua, kita saling mengasihi. Kemudian yang ketiga, Yohanes 8, Injil Yohanes 8 ayat 31. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus yang berhasil? Hidup dalam firman. Apa maksudnya hidup dalam firman? Yang saya dapatkan di sini, rema yang saya dapatkan adalah menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yuk, 2, 3. Saudara, inilah hidup dalam firman. Bukan berarti ketika kita ada masalah cari Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi esensi dari kehidupan kita adalah menjalani kehidupan kita. Usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, pernikahan kita. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kita memperlakukan sahabat kita, teman kita. Bagaimana kita memperlakukan pemimpin kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang Tuhan tempatkan di bawah pengembalaan kita ataupun organisasi kita. Yang kelima, saudara. Injil Yohanes 15 ayat 8. PPT-nya nggak tampil ya? Oh, tampil. Iya. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang keempat, bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus yang berhasil? Kita harus berbuah. Tadi yang pertama apa, saudara? Tidak terikat dengan hal duniawi. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian kita hidup dalam firman Tuhan. Segenap aspek kehidupan kita lakukan dasarnya firman Tuhan. Yang keempat, berbuah. Firman Tuhan berkata, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak artinya buahnya lebih dari satu. Ini berbicara tentang buah-buah roh. Saya berdoa di minggu-minggu selanjutnya akan dikupas lebih dalam lagi tentunya. Saudara, kita lihat buah-buah roh, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada di dalam kehidupan kita. Gak usah bicara yang muluk-muluk nih. Ini dulu ada gak di dalam kehidupan kita? Kalau ini semua ada, saya sangat percaya
kita semua, saudara dan saya, akan menjadi murid-murid yang berhasil di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita telah dan amati lebih dalam. Saudara tadi baru pembukaan ya. Ini baru masuk ke inti khotbah ini. Saudara mikirnya ini pulang jam berapa? Enggak, saudara, tetap tepat waktu. Jangan khawatir. Kalau kita telah dan amati lebih dalam keempat cara menjadi murid Kristus, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwa pemuritan itu tidak terjadi secara instan. Pemuritan itu terjadi harus melewati sebuah proses. Katakan sama-sama proses. 2, 3. Proses. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Bicara tentang pemuritan adalah bicara tentang proses. Bagaimana proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ini mau untuk dimuridkan. Itu juga sebuah proses. Nah, berbicara tentang sebuah proses tentunya tidak tertutup kemungkinan seseorang ini dikatakan gagal dalam mengikuti prosesnya. Bukan berarti Tuhan yang gak berkuasa, enggak, ini prosesnya semua bergantung kepada kita. Nah, saudara, oleh karena itulah pesan Tuhan di perjamuan kudus bulan Juli ini. Tuhan ingin kita menjadi murid yang setia. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati proses ini dengan baik. Ada satu kisah, 2 kisah di dalam Alkitab. Bagaimana menjadi murid yang setia ini dalam hal apa sih, Pak? Setia yang seperti apa? Mari kita lihat, saudara. Injil Markus 14 ayat 54. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Saudara, Alkitab mencatat setelah Yesus ditangkap, akan dihadapkan dan akan diadili di hadapan mahkamah agama. Alkitab mencatat ternyata kalau kita baca di ayat 50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua murid-murid Yesus melarikan diri setelah Yesus ditangkap dan untuk diadili. Tapi Alkitab mencatat ternyata ada seorang murid yang tidak benar-benar melarikan diri. Awalnya melarikan diri, tapi kemudian dia berbalik. Firman Tuhan mencatat, Petrus mengikuti dia dari jauh. Jadi diam-diam Petrus berbalik, tapi gak berani dekat. Dia cuma melihat Yesus dari kejauhan. Alkitab mencatat ternyata Petrus tidak benar-benar melarikan diri. Pada mulanya iya, Alkitab mencatat semua melarikan diri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, namun pada akhirnya Petrus kembali diperhadapkan dalam situasi ketika ia harus menyatakan imannya. Bahwa ia merupakan bagian dari murid-murid itu, di sini Petrus gagal. Sangat disayangkan, dia menyangkal Yesus Kristus berapa kali? 3 kali. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Bagaimana dengan kehidupan kita selama kurang lebih 28 bulan masa pandemi ini? Saudara, pandemi ini adalah masa-masa pembelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bagi orang percaya. Kalau saya boleh katakan, pandemi ini adalah masa-masa belajar bagi seluruh penduduk di atas muka bumi ini. Bukan masa penghukuman, saudara. Bukan, masa-masa belajar. Gak peduli statusnya. Mau kaya, mau miskin, mau rohani, mau gak rohani, mau pendeta atau jemaat biasa. Semua harus menghadapi proses pembelajaran ini. Tidak ada yang bisa menghindar, saudara. Pandemi telah menguji iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita seperti Petrus yang melarikan diri ketika situasi semakin sulit? Apakah kita seperti Petrus selama 2 tahun pandemi ini menjauh dari Tuhan karena situasi yang sangat sulit? Atau kita tetap dekat dengan Tuhan? Yang bisa jawab hanya saudara sendiri. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Saudara kasih dalam Tuhan. Selama pandemi ini apakah kita tetap dekat dengan Tuhan atau berpaling dari Tuhan? Yang namanya kesetiaan hanya bisa dibuktikan melalui proses ujian. Yang menangkap katakan amin. Kesetiaan gak cukup hanya diucapkan dengan mulut. Oh, saya setia sama Tuhan. Oh, nanti dulu. Lewati dulu ujian kesetiaan ini. Baru sungguh-sungguh Tuhan akan melihat kita. Oh ya benar, ini hambaku yang setia. Saudara ketika kasih dalam Tuhan. Bagaimana selama 2 tahun pandemi ini? Apakah kita tetap mengikuti ajarannya? Atau hanya yang kita sukai saja? Kita belajar jadi Petrus. Biarlah kita tetap menjadi murid-murid yang setia. Amin.
Tidak melarikan diri seperti Petrus. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi di sekeliling kita, kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita tidak menjauh dari Tuhan. Sungguh sangat disayangkan ketika Petrus balik, dia cuma melihat Yesus dari jauh. Saya sangat percaya, kalau dia bukan hanya sekedar melihat dari jauh, tapi kalau dia dekat, dia tidak akan menyangkal Tuhan. Saudara, yang kedua, yang pertama adalah setia dalam menjalani proses. Katakan sama-sama yuk, 2, 3. Setia dalam menjalani proses. Apapun proses yang saudara hadapi hari-hari ini, setia. Amin. Yang kedua ini saya boleh katakan setia menantikan kedatangan yang kedua kali. Inilah yang kita perlukan hari-hari ini. Kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai dengan 11. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi murid yang setia, yang pertama setia menjalani proses yang ada. Amin. Kesetiaan itu dilahirkan dari sebuah proses. Dan yang kedua, setia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Jangan sampai kita gagal di sini. Jangan sampai kita menjadi gadis-gadis yang bodoh. Amin. Tapi biar kita terus setia menantikan kedatangan Tuhan. Sambil apa? Kita terus dimuridkan. Sambil apa? Kita terus belajar. Sambil terus apa? Kita diajar oleh Tuhan. Melalui apa? Berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang menangkap katakan amin. Saudara, ini 2 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Supaya setia dalam menjalani proses pemuritan, pendewasaan, pembelajaran. Supaya apa? Kalau kita dewasa, kita mampu untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau kita dewasa, kita mampu untuk setia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang menangkap katakan amin. Saya terkasih dalam Tuhan, saya tutup dengan kalimat ini. Mari kita menjadi murid Kristus yang setia dalam proses pendewasaan. Yang akan memampukan kita untuk setia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua yang tidak akan lama lagi. Yuk baca sama-sama ya dengan suara keras, saya sudah selesai. 2, 3. Menjadi murid Kristus yang setia dalam proses pendewasaan yang akan memampukan kita untuk setia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua yang tidak akan lama lagi. Yang percaya diberkati katakan sama-sama amin. Kasih